Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita semua berkumpul dalam suasana kekeluargaan. Kita bersyukur atas prestasi yang baik dari anak-anak kita mulai dari SMP dan SMA. Perayaan syukur ini juga menjadi pertanda bahwa kita semua tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam perjuangan menuju kesuksesan. Ada banyak orang yang turut campur tangan dalam perjuangan menuju kesuksesan ini. Dan kita juga percaya semuanya itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Keberhasilan dan kebanggaan kita bersama saat ini adalah kehendak Allah sendiri. Untuk itu, marilah kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, sumber segala hikmat dan ilmu, kami memohon limpahkanlah kasih karunia-Mu agar kami dapat selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam keberhasilan anak-anak kami. Berikanlah hikmat surgawi agar anak-anak kami makin yakin bahwa bersama pimpinan Tuhan kami pasti dapat menjalani jenjang pendidikan anak-anak kami yang lebih tinggi dengan penuh tanggung jawab. Dalam pertemuan ini juga akan dibagikan hadiah bagi anak-anak berprestasi sebagai motivasi agar meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kami berdoa di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita semua berkumpul dalam suasana kekeluargaan. Kita bersyukur atas prestasi yang baik dari anak-anak kita mulai dari SMP dan SMA. Perayaan syukur ini juga menjadi pertanda bahwa kita semua tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam perjuangan menuju kesuksesan. Ada banyak orang yang turut campur tangan dalam
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman-Mu itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, sumber segala hikmat dan ilmu, kami memohon limpahkanlah kasih karunia-Mu agar kami dapat selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam keberhasilan anak-anak kami. Berikanlah hikmat surgawi agar anak-anak kami makin yakin bahwa bersama pimpinan Tuhan kami pasti dapat menjalani jenjang pendidikan anak-anak kami yang lebih tinggi dengan penuh tanggung jawab. Dalam pertemuan ini juga akan dibagikan hadiah bagi anak-anak berprestasi sebagai motivasi agar meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kami berdoa di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang tua bersama anak-anak kami yang berprestasi Tuhan berkumpul di gereja yang kudus untuk memuji membesarkan nama Tuhan sekaligus menerima penghargaan yang diberikan gereja kepada anak-anak berprestasi. Tuhan, ibadah ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dan berakhir di dalam sukacita, di dalam kasih karunia. Bapa yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur di mana di sekian banyak anak-anak didik Tuhan di HKBP sebentar ada sebagian yang berprestasi dan gereja patut melayani mereka mendapat penghargaan. Untuk itu Bapak Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 15. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Juli 2024 dan hadir di HKBP yang tertulis dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7. Ini kebenaran firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ungkapan bahasa Indonesia, harimau mati meninggalkan gelang, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Gading. Manusia mati meninggalkan buta. Oh bukan hutangnya. Nama ya. Manusia mati meninggalkan nama. Artinya saudara, apa yang kita kerjakan selama hidup kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan
hadis kita miliki, artinya kita mengenal seseorang dari apa yang dilakukan. Apa kalian dan apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita mau mengenal seseorang, dia siapa ini? Bagaimana dia bekerja? Oh, rupanya begini caranya kerja. Oh, ternyata pribadinya begini. Nah itu jadi memang mulailah kita mulai mengenal orang dari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dihasilkan dalam setiap karyanya, saudara. Bagaimana dia menghasilkan sesuatu, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Yang penting dia punya kenangan dalam kehidupannya. Jangan pernah jadi orang tanpa ada kenangan dari orang lain. Jadi setiap orang diharapkan memang ada yang boleh dikenang oleh orang lain. Setiap orang harus boleh bisa dikenal oleh orang lain. Pertanda dia pernah hidup. Jadi kalau orang yang pernah hidup tanpa bisa dikenal orang perbuatannya, maka dia tidak pernah hidup juga. Jadi yang pasti adalah ketika kita melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang kita lakukan boleh berguna bagi orang lain, itu pasti bisa dikenal dengan sangat. Waduh, saya ingat dulu teman saya yang baik sekali dia. Dulu ada pernah teman saya bernama si Andreas. Ada si Andreas. Enggak ada lagi sih. Baik sekali, berbuatnya selalu memikir itu indah itu saudara. Jadi kalau kita memang tidak ada yang boleh dikenal orang, ngapain kita ada di dunia ini? Di situ saudaranya. Maka bagaimana dan apa yang dihasilkan, entah dia masih hidup atau sudah mati, saudaraku, itulah kesan atau kenangan yang terus kita lihat dari seseorang. Maka sedikitnya saudara ada 4 cara kita untuk mengenal seseorang. Pertama, kita mengenal seseorang dari kebiasaan, ya kan? Dari kebiasaan. Kalau anak-anak kami pulang sekolah kebiasaannya apa? Langsung main di rumah? Langsung main gadget? Langsung main Mobile Legends? Langsung main game online? Langsung main pinjol? Kebiasaan jelek. Tunjuk tangan dulu ranking 1. Ranking 1. Sedikit banget. Ranking 1. Ini tinggi. Ranking 1. Jangan malu-malu. Nanti aman tes. Atau ranking 1 harus dites. Ranking 1. Baik. Ranking 2. Tinggi-tinggi dulu. Tinggi-tinggi. Ranking 3. Cuma 1 doang. Berarti ranking 4-nya sih banyak. Saudara, kebiasaanmu pulang sekolah apa? Apakah saudara mengulang pelajaran tadi? Atau apakah saudara kebiasaanmu pulang sekolah mempersiapkan diri untuk les, untuk privat? Itu kebiasaan yang sudah tertata rapi dalam dirinya. Atau langsung pergi kemana? Ya, langsung HP. Luar biasa pengaruh HP. Lebih banyak orang sekarang jadi korban HP, saudara. Kalau nggak ada HP di tangannya, jadi sakit, demam, panas tinggi. Gitu ya. Jadi panas tinggi. Apa kebiasaan? Jadi kalau kebiasaanmu jelek itu memang harus mulai tinggalkan gitu. Mulai tinggalkan. Kalau ranking 3 tadi harus menjadi ranking 2. Ranking 2 harus menjadi ranking 1. Amat dari harapan di sini hampir semua ranking 1. Rupanya sedikit ranking 1. Harus tinggalkan semua. Karena apalagi SMA, oleh SMA SMK, persiapkan diri memang. Jadi tidak ada lagi waktu bermain-main gitu. Apalagi sudah kelas 3, kan masuk kelas 3. Untuk peringkat pertama, 1. Hans
Maju. Baris depan menghadap altar ya. Yang kedua, Angelia Menghadap pesan. Panggabean. Yang ketiga, Chelsea Evelyn Octavia Sritoma. Yang keempat, Sarah Roma Nauli. Yang kelima, Sophia Rapel Noel. Kelas 9. Berikutnya Besti Jessica Amelia Tobatoro, kelas 10. Teresia Pinso Tambolon, kelas 10. 9. Alosius Moses Bonggong Tua Tambunan. Berikutnya Simatupang Rapel Rotasi, kelas 12. Ini untuk yang peringkat pertama. Sukses terus dengan kerjanya. Baik. Reza Bolu Tampung Bolu. Sukses dengannya. Bertahan terus sampai mantap ke depannya. Ini rakyat. Vokasi Singapura. Baik. Sukses ya namanya. Bertahan terus. Chris Monang Tambor, kelas 8. JB Gabriel Srega, kelas 8. Elizabeth Nobriska Sitobu, kelas 8. Gabriel Semora, kelas 8. Aubrey Christine Yule Dewago, kelas 9. Gita Setiana, kelas 9. Erwan Tobias Kapea, kelas 9. Putri Stefani Lembandulua, kelas 9. Olivia Lapini Panjaitan, kelas 11. Griselda Rosalia Campolo, kelas 11. Angel Rotua Masolina, kelas 11. Adilio Alden, kelas 11.
Bernard, Rewela, Imelda. Diwakilkan ya sih ya. Diwakilkan kamu. Iya, enggak apa-apa diwakilkan. Ya Bapa di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia yang kami serahkan kepada sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan kami ini untuk boleh dipergunakan demi pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kita dalam memohon kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai dan memberkati saudara-saudariku sekalian.